Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Andrasan yang berbagi cerita di Jumat pagi ini. Ya, tadi saya ngobrol dengan Ratu Dempo masalah Bung Karno. Sebelumnya saya mendengar cerita Presiden Akal Sehat Bung Rocky Gerung. Ini satu alma mater dengan saya dari UI. Beliau bercerita kelebihan Presiden Republik Indonesia. Ya, artinya ada yang kelebihannya dan ada kekurangannya. Misalnya Bung Karno itu membangun persatuan Indonesia. Nah, beberapa presiden punya kelebihan di dalam aksi, tapi Megawati menurut Bung Rocky Gerung itu mengklaim sekedar anak Bung Karno gitu. Padahal Bung Karno itu adalah Indonesia, bukan bapak biologis gitu. Nah, dari cerita ini saya berpikir tentang kegagalan Anies Baswedan maju di pemilihan gubernur DKI, dan begitu ketakutannya orang-orang dengan Bapak Anies Baswedan yang anti korupsi. Ya, saya bilang ya, Nabi Muhammad itu gitu turunnya wahyu Iqra itu dia tidak langsung berbicara bahwa dia anti Tuhan terhadap orang-orang Tuhan orang Mekah gitu loh. Ya, pelan-pelan dia 23 tahun hampir untuk memperjuangkan yang namanya petunjuk Tuhan yang akhirnya disusun berupa kitab oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu pun masih banyak tantangannya. Nah, ketika Pak Anies Baswedan maju, ya kekuatan orang-orang yang berpikir baik di Indonesia ini ya 20% mungkin yang nggak mampu melawan orang-orang yang tidak berpikir baik di negara ini sebanyak 80%. Atau seperti Ibu Megawati yang hanya berpikir kelompoknya PDI Perjuangan, yang lainnya dia anggap bukan kelompoknya. Seperti Anies Baswedan mau masuk PDI, dukungan PDI, dia bilang mau domplengnya. Kata-katanya kan bukan kata-kata seorang yang menjaga persatuan. Dia menjaga kepentingannya, yaitulah kepentingannya adalah para pendukung Bung Karno dari paham komunisme gitu dan sosialisme. Kenapa? Ya, Bung Karno ini mengalami 3 fase. Pertama, dia ikut Cokro Aminoto. H.O. Cokro Aminoto itu adalah orang yang mendirikan Sarekat Islam. Berarti dia ikut orang yang beragama. Nah, dalam perjalanan waktu dia sekolah di ITB, akhirnya dia bikin partai PNI nasionalis. Dari pendidikannya di ITB. Nah, ketika dia bicara nasionalis, dia dipenjara di Sukamiskin. Dalam penjara itulah Indonesia menggugat dia menjadi komunis, sosialis.
Nah, ketika dia jadi presiden, dia ingin menggabungkanlah Nasakom. Nasakom itu menggabungkan Islam, nasionalis, komunis sesuai dengan perjalanan hidup Bung Karno. Tapi orang belum bisa memahaminya, kelompok agama belum bisa memahami Pancasila karena waktunya terlalu pendek. Demikian juga orang nasionalis. Oh, ini kan juga pemahaman yang berkembang dengan lahirnya Israel segala macam itu merdeka. Sementara sosialis komunis ini adalah jejak para nabi. Yaitulah fakir miskin, berbagi, saling tolong menolong. Jadi ketiganya ini sebetulnya digabunglah dalam Pancasila. Itulah yang dibilang digali oleh Bung Karno. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, ini berkaitan dengan petunjuk Tuhan. Yang kedua peri kemanusiaan yang adil beradab, ini juga tentang kemuliaan manusia universal. Nah, baru Persatuan Indonesia nilai nasionalis. Kerakyatan Indonesia ya ini mulai sosialis komunis, termasuk keadilan sosial. Nah, mudah-mudahan setelah 125 tahun nih, Bung Karno tahun 2025 ini akan sempurna pemahaman Pancasila ini, sehingga Pancasila ini bisa mempersatukan manusia, tidak lagi dibedakan oleh agama maupun oleh negara. Karena kita ini sebetulnya manusia ini musuhnya satu, iblis, yang menghalangi manusia untuk membaca kitab petunjuk dari pencipta langit dan bumi, sehingga manusia ini bisa kembali ke pencipta manusia, itu yang ada di Iqra Bismillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa melewati krisis ini setelah kita dipimpin oleh para pemimpin yang zalim. Kita kembali Iqra, membaca petunjuk manusia, lalu mengikuti tahapan sejarah dari turunnya kitab yang diterima Nabi penutup Muhammad SAW, dan kita bisa mempersatukan umat manusia dengan membentuk United People, sehingga kita bisa membangun negara samudra dengan memelihara alam semesta. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan yang menolong. Robi adilni murkola syiriki wa ahrini muraji syiriki wa anjali uladun sultanan nasiroh. Salam dari Muhammad Andrason Ampul yang berbagi cerita. Salamun kalam mirabirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.